Halo bro, welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini adalah lanjutan dari video mereview kamera Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S yang versi white. Dari video sebelumnya, gua pernah berjanji untuk membuat review dari kamera action ini. Langsung saja akan saya unboxing di video ini. Oke, kita kembali di segmen unboxing. Jadi ini adalah kotak dari kemasan Bipro Alpha Edition Mark 3S. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah pengembangan fitur yang sangat lebih baik lagi dari versi sebelumnya, yaitu Mark 2S. Mark 3S ini mempunyai dua varian. Yang pertama adalah varian yang black atau yang mempunyai fitur Ace, dan yang ini adalah fitur super wide yang saya gunakan. Karena fitur super wide ini sangat bermanfaat dan sangat cocok sekali untuk dibuat motovlog. Meskipun begitu, yang hitam juga bagus untuk motovlog karena mempunyai stabilizer. Sedangkan yang abu-abu ini belum punya stabilizernya. Di sini akan saya jelaskan fitur-fiturnya, apa saja yang kalian dapatkan dari kotak pembeliannya. Di sini bisa kalian lihat inside box. Jadi di dalam paket penjualannya dapat unit kameranya. Kemudian di sini ada casing waterproofnya, dan di sini ada remote dan juga aksesoris mounting yang sangat lengkap. Ini kelebihan dari Bipro. Jika kalian membeli Bipro, pastinya kalian akan mendapatkan aksesoris yang sangat lengkap. Kemudian di sampingnya terdapat spesifikasinya dari unit kameranya. Di sini terdapat sensor. Jadi kamera ini menggunakan sensor 12 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Ini adalah sensor milik Sony. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi untuk membeli kamera ini karena sensornya sudah lumayan bagus lah untuk spek harga 1 jutaan ini. Kemudian di sini videonya. Videonya terdapat format MP4 H264 dengan kecepatan 30 Mbps. Kamera ini juga sudah support 4K, 2K, dan 1080p dan 720p. Jadi ini sudah HD ya. Kemudian foto. Di sini menggunakan format JPEG format dengan resolusinya 16 megapiksel. Bisa kalian ubah dengan 13 megapiksel dan yang paling terendah adalah 8 megapiksel. Kemudian lensa sendiri ini menggunakan fix focus f2.8 dengan 3 mm dan wide angle 170 derajat. Dengan angle 170 derajat ini kalian bisa memiliki pandangan yang luas, jadi stang kalian juga kelihatan. Nah, ini juga salah satu perbedaan antara yang versi black dan versi grey. Kalau black lensanya nggak sampai 170 derajat. Jadi video ditampilkan agak nge-crop. Kalian bisa cek di channel YouTube orang-orang yang menggunakan Bipro versi black. Jadi kalau menurut saran saya, ini saya lebih memilih yang versi grey karena udah wide angle. Tapi tergantung kalian sih, optional juga. Kalian mau milih yang versi black, mau versi grey, silakan monggo. Kemudian screen LCD screen-nya sudah monokrom LCD, dan di sini juga terdapat port USB, micro SD, dan port HDMI juga support. Connection sudah menggunakan WiFi dengan range-nya 25 meter. Kemudian storage ini sangat penting guys. Kenapa? Karena hasil gambar kalian itu tergantung dengan kecepatan dari micro SD kalian. Makanya dari itu kalian gua saranin untuk menggunakan storage micro SD yang kelas 10 ya, karena kelas 10 itu bagus sekali dan juga support 4K. Kemudian baterainya 1000 mAh. Ini menurut saya adalah suatu kekurangan dari Bipro AE3S ini. Baterainya cuma 1000 mAh. Jadi bisa bertahan selama 1 jam lebih bisa. Tapi selama saya menggunakan kamera ini tidak masalah lah. Yang penting kalian bisa tahu timing waktu yang kalian gunakan untuk merekam. Kemudian ini bobot dari kamera itu sendiri adalah 65 gram dan waterproof. Casing waterproofnya bisa sampai kedalaman 40 meter. Kemudian ini ada fitur burst, jadi kalian bisa 10 foto dengan per shotnya 16 megapiksel. Kemudian terdapat fitur time lapse. Nah, ini adalah fitur yang sangat keren dengan intervalnya sampai dengan 60 second. Kemudian ada exposure-nya. Di sini -3 sampai dengan +3. Kemudian terdapat loop record. Di sini paling lama loop recordnya 5 menit. Kita balik lagi. Inilah fitur-fitur unggulan yang ada di kamera action Bipro
AE3S ini dapat 4K, remote control, super wide ini yang grey. Di sini juga udah include mic eksternal. Jadi kalian tinggal tancap saja, langsung plug and play. Ini ada time lapse, ada loop. Dan di sini frame rate kecepatannya 240 fps. Fitur burst fotonya juga bagus. Oke, di sini saya akan membuka apa saja bonusnya. Tapi mohon maaf, bonus-bonusnya ada yang sudah gua pasang di motor gua. Jadi ini yang masih tersedia saja ya, yang ada di dalam kotak penjualannya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah garansi ya. Jadi kalian membeli kamera ini, kalian dapat garansi dari Bipro-nya. Dan kalian juga dapat kain untuk mengelap lensa kameranya. Dan sini adalah kumpulan-kumpulan mounting, tapi ini hanya sebagian. Bagiannya sudah gua pasang di motor. Ini tadi mountingnya. Jadi kita juga mendapatkan buku panduan atau user guide kita dapat. Jadi ini kita dikasih tahu fitur-fiturnya, cara menggunakannya bagaimana. Oke, sekarang kita akan beralih langsung ke device-nya, ke kameranya. Jadi ini adalah Bipro 5 AE3S versi wide. Bisa kalian lihat ini tampilan LCD-nya. Kemudian ini adalah USB port. Kemudian ini adalah lensa. Dan ini salah satu kelebihan dari Bipro AE3S. Di sini sudah ada monitor tambahan, jadi kalian bisa memantau berapa kapasitas baterainya, kalian sedang mode merekam atau mode foto. Jadi kalian tinggal mantau saja lewat kaca spion, tidak perlu lagi kalian untuk membuka casing waterproofnya, atau kalian menggunakan casing yang di sininya apa itu? Yang biasanya gua gunakan itu. Pokoknya di sebelahnya bisa kalian tancepin mic eksternalnya. Soalnya kalian kalau menggunakan casing waterproof, kalian tidak akan bisa menggunakan fitur mic eksternal karena menggunakan casing waterproof akan menutup lubang yang ada di sini, akan tertutup. Jadi kalau kalian menggunakan casing waterproof itu, kalian disarankan menggunakannya pada saat kalian aktivitas diving ya, atau snorkeling di laut. Kita lihat dari lensanya ya. Dari lensanya sendiri ini kan sudah menggunakan Sony Exmor R. Ini adalah lensa, termasuk lensa baru dari Sony. Di sini kita akan menyalakan. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Kita akan fokus langsung ke layarnya. Ini adalah tampilan dari layarnya, cukup jernih dan wide angle. Dan jika kalian ingin mengubah modenya, kalian tinggal memencet tombol powernya. Jadi tombol powernya di sini ya. Kalian tahan lama untuk menyalakannya. Jadi kita akan pindah mode. Ini sudah mode foto. Kelihatan jelas kan wide angle-nya 170 derajat. Jika kalian ingin mode perekaman menggunakan mic eksternal, pastikan ada logo mic di atas pojok kanan ini. Soalnya kalau kalian nggak ada logo mic-nya, berarti kalian merekamnya suara yang dihasilkan dari mic eksternalnya tidak akan masuk ke dalam kamera ini. Nah, jadi jika untuk mengaktifkannya atau menonaktifkan mic eksternalnya, kalian cukup menahan tombol bawah ini seperti ini. Nah, sudah hilang kan? Tapi saran saya tidak perlu dimatikan. Siapa tahu kalian lupa. Jadi biarkan saja logo mic-nya menyala. Jadi untuk menggunakan fitur WiFi, kalian cukup menahan tombol ini, tombol shutternya. Ada logo WiFi. Kalian tahan. Nah, jadi ini WiFi-nya sudah aktif. Jadi tinggal kalian buka saja di HP kalian atau device kalian. Di bagian WiFi tinggal kalian masukkan saja ini passwordnya. Untuk pengaturan sendiri kalian tinggal pencet atau tahan tombol atas ini. Ini adalah tampilan pengaturan yang ada di kamera ini. Tinggal kalian arahkan saja menggunakan up dan down. Kita lihat dulu pengaturannya. Kita gelapin aja biar fokus. Jadi pengaturannya. Jadi kalian di sini mengatur resolusinya. Di sini 120 fps ini gunanya untuk slow mo. Di sini udah 2K dan di sini 4K ya. Jadi untuk merekam gua saranin pakai yang 60 fps. Karena 60 fps ini lancar ya. Maksudnya gerakannya mulus. Kemudian koreksi distorsi saya aktifkan. Ini fungsinya agar mempertajam hasil dari perekaman itu sendiri. Kemudian sini ada white balance, ada pengaturan exposure, ketajaman, kualitas video, ISO-nya bisa kalian atur, ada stempel waktu, rekam audio. Kemudian kita kembali lagi ini pengaturannya WiFi mati. Di sini image-nya bisa dirotasi. Kemudian informasi WiFi.
dan indikatornya juga kode berkendara. Untuk kalian yang ingin melihat langsung hasil dari kamera ini, kalian bisa cek video gua. Nanti akan gua taruh di pojok kanan atas. Jadi kalian bisa lihat langsung hasilnya seperti apa dan juga hasil dari mic eksternalnya. Untuk harganya sendiri, harga orinya ya, ini harganya 1 juta kembali 1000. Worth it atau tidak worth it-nya itu terserah kalian sendiri. Saran saya untuk YouTuber pemula atau motovlogger pemula, kalian kalau mau mencari action cam, kalian cari saja yang murah-murah. Tapi kalau kalian mempunyai dana lebih, kalau kalian sultan, kalian bisa pilih opsi yang lebih baik lagi seperti GoPro Hero. Kemudian banyak sekali, tapi gua prefernya ke GoPro sih. Thank you yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel gua agar gua selalu semangat membuat konten motovlog. Dan terima kasih. See you on the next video. Goodbye.